Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sebuah benda mencurigakan ditemukan di kamar indekos mahasiswa yang meninggal. 3 hari tidak terlihat, seorang mahasiswa Universitas Bandar Lampung atau UBL ditemukan sudah meninggal dunia. Identitas mahasiswa bernama Ray Adrian, berusia 21 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa di indekos yang berada di Kampung Baru, Bandar Lampung pada Rabu 8 Juni 2022 siang. Penemuan jasad mahasiswa warga Gunung Sugi, Lampung Barat ini langsung membuat gempar warga sekitar. Kejadian itu bermula saat tetangga kosnya merasa curiga dengan aroma yang menyengat dari dalam kamar indekos yang dihuni Ray Adrian. Saat ditanya kapan terakhir berjumpa dengan mahasiswa itu, Ardi menyampaikan di hari Senin. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib, mahasiswa tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Sementara Wahyu, pemilik kos, menyampaikan mahasiswa tersebut baru saja tinggal di kosnya sekitar 2 minggu lalu. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan belum bisa memastikan penyebab kematian SA mahasiswa yang ditemukan di kamar kosan. Warga yang menemukan hal tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Selanjutnya dilakukan evakuasi oleh jajaran Polsek Kedaton bersama dengan tim Inafis Polresta Bandar Lampung. Tim Inafis juga menemukan barang mencurigakan yang diduga dan ada kaitannya dengan kematian mahasiswa tersebut. Polisi mendapatkan alat hisap sabu atau bong dan sisa pakai sabu di dekat jenazah korban. Kendati demikian, aparat kepolisian belum dapat menyatakan penyebab kematian warga Gunung Sugi, Lampung Barat itu. Berita selanjutnya, lupa tarik tuas rem, sebuah truk tabrak 2 mobil. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan truk terjadi di Bakauheni, Lampung Selatan. Satu unit truk Hino tronton dengan nomor polisi BM 8075 FM menabrak 2 kendaraan, yakni mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BE 2505DY dan sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BE 3606OD. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Timur kilometer 01 di Dusun Muara Pilu, Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu 8 Juni 2022 kemarin siang. Diduga sopir truk yang bernama Sudarmansyah berusia 41 tahun lupa menarik tuas rem tangan sehingga kendaraan berjalan sendiri saat parkir. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jonifer Yolandra membenarkan peristiwa tersebut. Menurut keterangan saksi-saksi, kendaraan truk tronton yang melaju dari arah Simpang Pasar Bakauheni menuju arah Lintas Timur memarkirkan kendaraan dalam keadaan hidup dan diduga tidak menarik rem tangan. Jonifer mengatakan kendaraan truk tronton tersebut terus berjalan sampai akhirnya berhenti setelah menabrak reklame dan pagar puskesmas Bakauheni. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kecelakaan ini. Sopir truk tronton Sudarmansyah warga Sumatera Selatan hanya mengalami luka ringan. Berita selanjutnya, ratusan calon haji asal Lampung Utara berangkat ibadah ke Tanah Suci. Sebanyak 222 calon haji asal Kabupaten Lampung Utara diberangkatkan pada Kamis 9 Juni 2022. Totong Sunardi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara mengatakan, berdasarkan hasil tes PCR yang dilakukan pada Kamis lalu, semuanya negatif. Jadi semua calon haji dapat berangkat semua ke Arab Saudi.
Pagi ini mereka akan tiba di asrama haji, kemudian nanti malam langsung diberangkatkan ke Jakarta. Dari total 225 orang calon haji, 4 diantaranya mengundurkan diri dan menunda keberangkatan ke Tanah Suci. 4 orang ini merupakan pasangan suami istri yang terpisah dari pasangannya. Karena tercecer atau tidak berbarengan, mereka memilih untuk menunda keberangkatannya. Jumlah calon haji asal Lampura yang berangkat saat ini yakni 221 orang, ditambah 1 orang dari tim pendamping haji daerah, jadi totalnya 222 orang. Untuk kloter, calon haji Lampung Utara bergabung dengan kloter dari Bandar Lampung yakni kloter 11. Untuk maktab berada di nomor 17. Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan pihaknya meminta calon haji menuturkan banyak bersyukur kepada Tuhan karena dapat berangkat tahun ini. Sepulang ibadah haji dapat memiliki hati yang bersih dan menjadi haji mabrur harapannya. Berita selanjutnya, aktivitas Gunung Anak Krakatau alami penurunan. Tidak ada aktivitas erupsi terpantau pada Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda. Hal ini dikatakan oleh petugas di pos pantau GAK di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, yakni Hendra SP pada Kamis 9 Juni 2022. Menurut dirinya, aktivitas GAK terpantau cenderung mengalami penurunan aktivitas. Hendra membenarkan jika pada Rabu 8 Juni 2022 kemarin telah terjadi 2 kali erupsi. Yang pertama pada pukul 13:04 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian larva pijar 500 meter. Dan yang kedua yakni pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian larva pijar 400 meter. Hendra menyebutkan saat ini status GAK masih dalam level 3 atau siaga. Jika dilihat dari data instrumentalnya, ada peningkatan low frequency, jadi ada pembukaan pembentukan magma. Tapi kalau untuk saat ini aktivitasnya sedang menurun dan belum ada erupsi. Belum ada laporan dari masyarakat terkait dampak dari GAK. Masyarakat juga masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, pihaknya mengimbau kepada masyarakat, nelayan ataupun wisatawan untuk tidak mendekati GAK dengan radius 5 km. Berita selanjutnya, seorang pelaku tindak asusila di Tanggamus dituntut penjara seumur hidup. Sidang tuntutan terhadap pelaku asusila bernama Rahmat Hidayat berusia 33 tahun terus bergulir. Pada Rabu 8 Juni 2022 sore di Pengadilan Negeri Kota Agung. Terdakwa yang merupakan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Kelumbayan Barat, Tanggamus, dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum Imam Yuda Nugraha. Jaksa Imam menuntut terdakwa dengan pasal 81 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ia menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah, meyakinkan menurut hukum pidana. Sehingga ia menilai terdakwa patut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Imam menambahkan adapun barang bukti berupa beberapa pakaian dalam, kaos, dan lainnya dirampas untuk dimusnahkan serta membebankan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp2.000. Tuntutan itu disambut ekspresi kepuasan oleh pihak korban yang sebelum sidang dimulai melakukan aksi damai di halaman PN Kota Agung. Trisno Johannes Simanulang selaku juru bicara PN Kota Agung mengungkapkan, tahapan persidangan kali ini adalah penutupan terhadap terdakwa Rahmat Hidayat. Ia meneruskan agenda persidangan selanjutnya adalah pembelaan dari penasehat hukum terdakwa. Trisno menegaskan, saat melakukan aksi damai, pihak korban menyampaikan aspirasi yang senada dengan tuntutan JPU. Sidang ini merupakan tindak lanjut dari proses hukum terhadap Rahmat Hidayat
yang didakwa telah melakukan tindak asusila terhadap 6 santriwatinya. Kemudian ia berhasil ditangkap oleh jajaran Polres Tanggamus berkolaborasi dengan Polsek Sukaraja, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat di rumah kerabatnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat pada Kamis 23 September 2021 silam. Berita selanjutnya, seorang pria terduga penyalahguna narkotika berhasil diamankan pihak kepolisian. Tim Opsnal Polsek Teluk Betung Utara menangkap seorang pria berinisial WA berusia 31 tahun yang menjadi terduga pelaku penyalahgunaan narkotika. WA merupakan warga Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, diamankan pada hari Minggu 5 Juni 2022 dini hari. Dirinya diamankan polisi sesaat setelah melakukan transaksi narkoba di Jalan Cut Mutia, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Kapolsek Teluk Betung Utara, Kompol Robi Wicaksono mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. Adapun barang bukti ditemukan setelah tim Opsnal melakukan penggeledahan di badan dan kendaraan sepeda motor tersangka. Bersamaan dengan barang bukti tersebut, pihaknya juga mengamankan 1 unit ponsel milik WA. Robi menjelaskan, WA mengaku barang haram tersebut didapatinya dari seorang terduga bandar berinisial UB. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung melakukan pengembangan. Namun sayangnya, UB sedang tidak ada di tempat saat tim mendatangi rumahnya di sekitar wilayah Teluk Betung Utara. Dari hasil penggeledahan, lanjut Robi, tim menemukan 1 kotak handphone yang berisi 9 klip sabu-sabu. Selain itu, tim juga menemukan barang bukti lain seperti timbangan digital, 1 sendok plastik, 1 bundel plastik klip. Robi menambahkan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan untuk menangkap tersangka UB. Sementara tersangka WA akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subpasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan Facebook Tribun Lampung, YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.